Enggak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul yang pertama untuk peluncuran buku putih. Yang kedua, membicarakan kesefahaman menuju persatuan. Dua acara ini sebenarnya menyatu. Tidak bisa ada persatuan kalau tidak ada kesefahaman. Tidak bisa ada kesefahaman kalau kita tidak memahami diri kita dan memahami pihak lain. Buku putih itu upaya untuk memperkenalkan agar difahami siapa Syiah itu. Tetapi memahami Syiah saja tidak cukup untuk terwujudnya kesefahaman kalau pihak yang di luar Syiah tidak memahami dirinya. Karena itu kesepahaman perlu. Boleh jadi sebab utama dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di dunia dan apa yang terjadi di Indonesia itu sebabnya adalah kesalahpahaman. Kalau kita persempit, kesalahpahaman sementara orang-orang Syiah terhadap mazhab mereka dan kesalahpahaman orang-orang Sunni terhadap mazhab mereka. Mari saya berusaha memperjelas persoalan. Tidak dimungkiri oleh siapapun bahwa Syiah itu atau yang dinamai Syiah itu banyak kelompoknya. Sehingga kalau ada pendapat dari satu kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada kelompok lain, maka di sini bisa timbul kesalahpahaman. Satu contoh, ada Syiah Ismailiyah yang ada sekarang, ada Syiah Zaidiyah yang ada sekarang, banyak di Yaman, ada Syiah Ja'fariyah yang ada sekarang.
Ada perbedaan-perbedaan antar mereka sekarang ini. Dulu ada Syiah Al-Khattabiyah. Ada Syiah Al-Qaramitah. Ada Syiah bermacam-macam, puluhan. Kalau Anda mengambil pendapat Syiah, katakanlah Al-Qaramitah atau Al-Khattabiyah, lalu Anda nisbahkan kepada Al-Ja'fariyah, terjadi kesalahpahaman. Dan Anda menzalimi salah satu dari kelompok itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada Syiah yang sesat. Tidak bisa dimungkiri. Bahkan ada kelompok Syiah yang menyesatkan kelompok Syiah yang lain. Salah satu keluhan adalah Anda mengambil pendapat satu kelompok, kemudian menyangka bahwa itu adalah kelompok yang lain, lalu atas dasarnya Anda menyesatkan kelompok yang lain. Ini karena tidak faham. Saya lihat di sisi sunnah pun begitu. Semua sepakat bahwa jangan mudah mengkafirkan orang lain. Itu di sunnah begitu. Imam Ghazali berkata, kalau seandainya Anda mendengar kalimat yang diucapkan oleh seseorang, 99% diantaranya menunjukkan bahwa yang bersangkutan kafir, masih ada 1% yang memungkinkan dia dinilai beriman, maka jangan kafirkan dia. Itu di sunnah. Karena membiarkan hidup seorang 1000 orang yang kafir itu kesalahannya lebih ringan daripada membunuh karir seorang muslim. Tapi kan ini banyak yang tidak tahu ini kan. Jadi tidak mengerti dirinya. Bisa jadi tidak mengerti dirinya, tidak mengerti orang lain, terjadilah cekcok. Itu yang pertama. Saya khawatir nanti ini buku namanya apa ini? Buku yang dibagikan, buku putih ini. Syiah. Nanti muncul lagi itu. Ini Syiah yang mana nih? Ya kan? Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks kita mencari atau menuju ke persatuan itu. Ada perkembangan pemikiran. Ada perkembangan pemikiran. Karena pemikiran apapun termasuk pemikiran keagamaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa perkembangan ilmu, bisa kemaslahatan, bisa kecenderungan seseorang, bermacam-macam faktor. Sehingga semua mazhab apapun, mazhab pemikiran apapun, pasti telah terjadi perubahan-perubahan sedikit atau banyak menyangkut pendapat-pendapatnya. Pasti itu.
pendapat Darwin sudah diubah oleh pendapat Darwinisme yang baru. Berkembang. Pendapat Syafi'i, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya yang ada ketika dia di Irak sudah berbeda dengan ketika dia di Mesir. Ada perkembangan. Salaf begitu juga. Banyak salafiyah yang sekarang itu berbeda pandangannya dengan pendapat salafi Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada perkembangan.